Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa kembali pada hari ini dalam mendengar renungan firman Tuhan. Sabtu 3 September 2022. Saya menyapa saudaraku yang boleh setia mengikuti program ini. Kita bersama-sama semakin rindu, semakin haus kepada firman Tuhan. Nah saudaraku, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita satukan hati, kita boleh mendengar firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, kalau saat ini kami datang kepada Tuhan. Kami sungguh rindu untuk mendengar sabda-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami, ajar kami, penuhi kami. Biarlah Roh Kudus memberikan kami pengertian, hati yang taat sepenuhnya kepada firman-Mu. Firman-Mu hidup dan bertumbuh di dalam kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami dan kami mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Tuhan mendengar. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 120. Nah saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Dikejar-kejar fitnah. Nyanyian ziarah. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu, dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan, dan bara kayu air. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Amin. Nah saudaraku, di dalam Mazmur ini penulis berkeluh kesah mengenai pergumulan-pergumulan yang ia hadapi. Ada orang-orang yang menyerangnya, yang digambarkan seperti panah yang tajam. Ada rasa sepi dan sendiri, seperti orang yang berada di tanah asing. Ada pula orang-orang yang menanggapi perkataannya dengan ajakan untuk berperang. Rangkaian situasi sulit yang ia hadapi membuat pemazmur merasa sesak. Dalam kesesakan itu, pemazmur berseru kepada Tuhan. Tuhan menjawabnya. Betapa sebuah sukacita dan kelegaan yang besar. Apa yang kita lakukan ketika mengalami situasi sulit ataupun kesesakan? Saudaraku, dengan berseru kepada Tuhan, tentu merupakan sebuah solusi. Namun, kita perlu menyadari bahwa jawaban Tuhan tidak selalu berupa mujizat atau peristiwa spektakuler yang berada di luar nalar kita. Pertolongan Tuhan bisa saja terjadi melalui orang-orang sekitar kita. Kehadiran dan penguatan Tuhan dapat terjadi melalui teman-teman dan sesama saudara seiman. Satu hal yang harus kita sadari, bahwa Allah kita adalah pribadi yang nyata. Ia adalah Raja segala raja. Ia adalah penguasa dunia ini. Maka suatu hal yang sangat istimewa apabila ketika kita dapat berkomunikasi dengan Allah secara langsung. Ketika kita melihat ayat di atas, merupakan suatu tindakan nyata dari penulis, bahwa ia merasakan pertolongan dari Allah sang penguasa dunia ini. Lalu apa masalah utama di dalam ayat ini?
Daud menegaskan bahwa Allah menolongnya dari segala jenis bibir dusta dan lidah penipu, segala jenis kejahatan. Saudaraku, saya mau menyampaikan kabar kepada Anda. Kabar baik bagaimana berada dalam lindungan Allah. Kita selalu dijaga oleh Allah. Dia adalah Allah yang setia, sebab Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dari Mazmur ini kita belajar bahwa meskipun kejahatan menjadi realita di dalam dunia ini, namun semuanya ada di dalam kendali Allah. Dia yang berkuasa, bahkan dalam kesesakan kita, Dia menolong kita. Saudaraku, mari kita sadari dan menjadi pusat dari iman kita, yaitu Dia Sang Penebus, Dia yang sudah mati di kayu salib, bukan agar hidup kita menjadi semakin nyaman untuk menikmati dunia ini. Dan ini bukanlah tujuan Allah. Allah datang membawa pedang untuk memisahkan kita dari cinta pertama kita, memisahkan kita dari berhala-berhala kita, memisahkan kita dari keinginan untuk menikmati dunia ini, memisahkan kita dari semua keinginan yang menyesatkan dan menjauhkan kita dari Tuhan. Saudaraku, doa-doa kita biarlah berpusat memohon kepada pengampunan, meminta kepada Tuhan untuk lepas dari kejatuhan dosa dan yang murni di hadapan Allah. Kita berdoa untuk dimampukan agar semakin taat, semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi sesama kita. Saudaraku, berserulah kepada Tuhan di tengah-tengah kesesakan dan nantikanlah jawabannya atas seruan kita. Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, saudaraku. Mari kita boleh semakin memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kita boleh tersungkur di kaki ke Tuhan, mencari wajah-Nya, dan biarlah perkenanan Tuhan turun atas setiap kita. Nah, saudaraku, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau terus memelihara, memberkati setiap kami. Kami percaya Engkau yang menuntun langkah-langkah kami, sehingga apa yang kami kerjakan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami dimanapun saat ini kami berada. Anugerah-Mu yang menyertai kami, sehingga pribadi kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Engkau memberkati seluruh aktivitas yang kami lakukan sepanjang hari ini. Roh Kudus menuntun kami, Roh Kudus memberkati kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi saudaraku. Semangat beraktivitas. Have a great day and God bless you.